Ya dia keluar. Oh saya histeris. Pas dia turun, saya histeris. Saya bilang, kamu, kamu merusak rumah tangga saya kamu. Keluar kamu. Tapi dari informasi-informasi yang saya dengar, entah itu benar, pasca 2 hari penggerebekan itu mereka buka bersama lagi di Panda. Buka bersama lagi. Memiliki suami saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Tapi dengan syarat suruh ceraikan saya dulu. Iya. Oke, halo guys, kembali lagi di podcast kami di Om Punet. Nah, jadi kita sekarang kedatangan tamu spesial. Ya, jadi di samping saya ini ada Kak Irma. Jadi siapa sih yang di Kota Bima sekarang ini maupun di Pulau Sumbawa ini yang nggak kenal sama Kak Irma yang ada di samping saya ini? Karena memang saat sekarang ini Kak Irma itu sedang booming ya, sedang viral banget tentang kasus-kasus tersendiri. Nanti akan Kak Irma ceritakan. Jadi kan ini kasus yang lagi viral sekarang ini tentang perselingkuhan ya Kak Irma. Jadi untuk awal permasalahan perselingkuhan ini, mungkin bukan awal permasalahan, maksudnya itu awal Kak Irma tahu tentang hal ini tuh dari mana sih? Tentang mungkin ada hidayah mungkin, atau ada yang kasih tahu, atau ada siapa gitu yang kasih tahu, mungkin bisa diceritakan Kak Irma. Boleh. Halo teman-teman, selamat sore. Aduh, gimana ya? Jadi artis viral tuh bagaimana ya? Bikin deg-degan, bikin Enak juga ya. Enak juga iya, banyak yang kenal, terutama istri-istri saya. Ya, ceritanya begini. Awal tahu kisah perselingkuhan suami itu dari 2021. Saya iseng-iseng membeli sebuah GPRS karena ya namanya juga feeling seorang istri kan, pasti kan ya katanya lebih pintar dari Intel lah. Iya, betul. Hanya saya memberanikan diri membeli GPRS dan saya pasang ke mobil suami saya. Nah, ketika saya pasang, pas malam minggu sekitar bulan Juni 2021 itu, kebetulan GPRS itu kan langsung berhubungan dengan HP saya. Iya, betul. Nah, dia keluar mengantarkan kami ke orang tua dengan izin dia nongkrong dengan teman-temannya. Nah, setelah saya memperhatikan GPRS itu menuju ke jalur Panda, cabang Talebiu, dan ke rumah perempuan itu. Lalu ada teman kantor yang berasal dari situ. Saya tanya dia, kalau di sini rumah siapa? Kok kesini dia? Hanya ditelusuri rumah perempuan itu. Rupanya artis juga, ya artis terkenal, ya artis terkenal yang luar biasa cantiknya. Masya Allah, iya, Masya Allah cantiknya. Setelah ditelusuri, hanya saya perintahkan teman untuk menanyakan ke keluarganya ini ada hubungan apa dengan suami saya. Hanya ditanyakan sama teman saya, teman kantor saya. Begitu saya ajak suami duduk di samping saya sambil speaker itu HP, saya bilang, ada hubungan apa perempuan itu dengan suami saya? Yang namanya juga teman, bestie, sehati, dia nangis. Ternyata setelah tahu, ternyata papanya anak-anak pacaran dengan dia, yang katanya mengaku duda, anak 2, kata dari keluarganya, tapi dari pengakuan suami itu tidak ada pengakuan itu. Nah, setelah itu saya mencoba mendekati ibunya lewat inbox. Saya memberanikan inbox ibunya dengan bahasa yang sangat sopan sekali. Saya bilang sama ibunya, Assalamualaikum Ibu, banyak maaf, saya kirim foto suami saya kan. Ibu kenal dengan laki-laki ini?
Iya. Dijawab sama ibunya, iya tak kenal. Dijawab dengan bahasa begitu ibunya lewat inbox. Tapi masih berlanjut kan inboxnya? Masih. Setelah itu saya tanya lagi, banyak maaf ibu, ini suami saya, masih sah suami saya, dan tidak ada pertengkaran atau ribut-ribut. Saya kaget, ada hubungan apa dengan ibu sekalian dan keluarga di situ? Nah, dia bilang tidak ada apa-apa. Dia bilang. Pada saat itu kakak rasa itu disembunyikan atau emang nggak ada apa-apanya? Saya nggak tahu. Oh, ini rentang tahun 2021 ini. Nah, 1 minggu setelah saya inbox ibunya, saya penasaran lagi, kok suami saya ini keluarnya malam minggu lagi kan? Nah, akhirnya saya memberanikan diri melihat apakah dia masih di situ apa tidak setelah saya inbox ibunya ini. Mobil saya simpan di di seputaran desa Talabiu, di rumah teman dulu. Saya menuju ke rumah perempuan itu dengan menggunakan motor. Hanya saya ke sana. Teman saya bilang begini, duduk aja di boli. Saya bilang nggak mungkin, nggak dapat, kita nggak akan lihat mereka ini. Nah, setelah itu saya memberanikan diri duduk di depan rumahnya itu. Ya dulu sih yang jual bunga ada di depan rumah itu, yang jual bunga, tapi sekarang nggak ada mungkin yang jual bunga itu. Hanya saya lihat, saya amati, saya duduk menunggu mereka ini, entah mereka jalan kaki atau naik mobil, kan saya hanya menunggu saja. Di situ nggak ada mobil atau motornya? Nggak ada, tidak ada motor suami saya, tidak ada. Berarti nggak meninggalkan jejak sama sekali ya berarti? Tidak. Ya? Nah, setelah saya duduk hanya beberapa 1 jam, ada 1 jam lebih. Nah, tibalah dari arah barat mobil suami saya. Nah, itu mohon maaf di jam berapa? Sekitar jam 10 malam. 10 malam saya menemukan mereka berdua pulang, entah dia pulang dari mana, yang namanya juga orang pacaran kan, ya malam minggu gitu. Oh, reaksi saya spontan. Saya naik di atas pick up mobil itu, saya injak di dalam, turun kamu. Tapi di dalam mobil itu perempuan itu nggak turun-turun, ya malah dilindungi sama suami saya. Saksinya banyak di situ. Tapi saat itu saya tidak up di media sosial, ya. Saya pikir, oh mungkin dia tidak tahu. Nah, paginya saya mencari tahu nomor perempuan ini. Nah, akhirnya dapatlah nomor perempuan ini. Nggak panjang ya cari nomornya langsung. Enggak panjang, gitu. Namanya juga artis kan? Iya, gampang ya? Kan? Betul. Paling artis ya. Akhirnya pagi-pagi pasca kejadian labrak malam minggu itu, saya WA dia. Saya tidak pernah, sifat saya ini tidak pernah mudah marah-marah sama orang. Insya Allah kan. Iya, padahal dia pacaran dengan suami saya. Saya dengan bahasa santun, ya Allah. Saya bilang, Dek, kamu ada hubungan apa sama suami saya? Cuman saya nggak ingat balasannya dia, pokoknya dia itu mengelak seakan-akan laki-laki yang gila sama dia gitu. Nah, saya bilang, banyak maaf Dek, namanya juga laki-laki. Kalau suka sama perempuan, segala kebohongan apapun dia akan ungkapkan. Termasuk dia mengaku duda lah, apakah. Kalau kamu mampu, saya bilang, memiliki suami saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi dengan syarat, suruh ceraikan saya dulu. Iya. Jangan ngaku-ngaku iya, gitu kan. Suruh ceraikan saya dulu. Sampai saya minta maaf dengan kekisruhan tadi malam itu, saya minta maaf sama dia. Sudah bikin kampungnya dia heboh kan. Nah, 1 hari setelah itu, ibunya, dianya blokir nomor saya, blokir Facebook saya, gitu. Berarti hal ini tuh memang benar adanya kalau memang blokir, gitu ternyata ya. Berarti setelah kejadian ini tuh ada selang nggak beberapa waktu kejadian lagi, atau mungkin langsung di saat sekarang ini gitu?
Oh tidak, rentan waktu tuh sekitar 7-8 bulan. Saya diamin mereka ini. Ya, saya diamin, hanya Nggak digubris sama sekali. enggak, hanya hubungan saya sama suami sedikit retak lah, namanya juga sakit hati gitu. Iya, betul. Dia bukannya tambah menjauh, tapi tambah mendekat. Aduh. Dibiarin malah tambah mendekat ya Kak ya. Ya Allah. Tambah mendekat dengan menghadiri wisuda perempuan itu adalah yang viral-viral tahun lalu tuh Las. Kece banget sih perempuan. Ya. Saya bilang, loh, kok tambah begini? Saya bilang, setiap malam ketika saya tidur dengan suami, saya selalu bisikin sama dia, jangan kayak gitu, nikahin, kasihan. Nanti anak orang masa depannya suram. Kalau kamu nggak seriusin, lepasin saya. Saya tidak akan menuntut cerai. Yang penting kamu keluar rumah, tinggalin saya dan anak-anak. Kalau kamu merasa nyaman dengan perempuan itu, nggak apa-apa. Kamu tinggal bilang, saya nyaman, cerai, selesai, saya urus. Tapi dia kan nggak mau. Maunya dari sana ke sono, ke sana ke sono. Mungkin ada hal yang apa ya, yang mendalam gitu. Kenapa sih dia nggak mau cerai dari Kakak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Paling dibilang tuh saya nih istri yang apa ya, yang nggak bisa dia tinggalin gitu. Tapi kan dengan nggak begitu juga caranya. Betul. Saya sudah kasih pilihan, Iya. Dia yang nggak mau. dianya nggak mau. Ya keegoisannya lah yang membuat dia seperti Ya. ini ya. Dia pengennya dua-duanya langsung. Ya mungkin namanya juga laki-laki. kan. Laki-laki itu laki-laki. Ya. Terus Kak, setelah beberapa bulan itu kan terjadi lagi ya. Terjadi lagi. Terjadi lagi ini tuh halnya yang seperti ini, atau yang lebih parah, atau mungkin yang lebih nggak terlalu parah? Tahun 2022 itu 2022. sering mengunjungi perempuan, sering ke sering rumahnya. Bahkan mobil saya itu Dipakai. sering dipakai di sana. Ada. Makanya saya berontak gitu. Kenapa harus barang-barang saya dipakai? Iya, betul. Entah mereka itu pinjam, entah mereka itu nitip parkir, saya nggak tahu. Dengan viralnya tahun 2021, mobilnya saya pecahin kacanya di depan. Gitu. Bukannya tambah merem, mereka ini tambah jadi. Iya. Setelah tahun 2022 pasca puasa kemarin, saya keluar dari rumah 6 bulan. 6 bulan. Itu Kak Irma kemana tuh? Ke rumah orang tua. Saya tinggal di sana menenangkan diri. Suaminya ikut nyari atau dibiarin Ya gitu tetaplah, namanya juga dia sayang anak. Tetap dia hampirin saya, tetap dia yang meskinya dia mengaku enggak cari saya, tapi kan ke rumah orang tua saya itu hampir 3-4 kali. Dari anak selama Kakak saya Irma ada di 6 sana. bulan, ya. Ketika waktu itu adalah sesuatu yang dikirim yang mungkin membuat suami saya itu merasa jijik atau apa-apa, tapi saya kan nggak bisa diungkapkan di sini. Ya saya yakin sebagai perempuan gitu, sebagai istri, ya nggak mungkin lah dia mau lagi gitu. Hanya saya balik ke rumah, saya lihat rumah saya sudah berantakan, tidak pernah diurus, kan kasihan. Ya saya kesampingkan ego saya. Pada saat itu proses cerai itu lagi diurus juga, cuman beliau itu tidak mau mediasi, dipanggil di kantor itu tidak mau. Ketika saya suguhkan surat-surat pernyataan untuk mau cerai itu belum mau dia. Sampai sekarang nggak mau. Setelah kejadian itu kan Kak, pastinya kan kembali normal ya, kembali normal kayak biasa. Saya layani makanan, sarapannya, tidurnya, sakitnya, semua dilayani. Cuma pasca 1 bulan sebelum penggerebekan itu, saya sudah dengar bisikan-bisikan lah dari orang-orang ya, bahwa dia sering ke kos-kosan itu dengan perempuan yang sama. Saya bilang, kuat juga ya perempuan ini. Saya bilang, saya tanya ke suami,
kamu sudah nikah atau bagaimana? Kok lama banget? Saya bilang. Yang sifatnya dia itu dari dulu, memang karismatiknya dia itu menaklukkan perempuan itu banyak, tapi tidak ini secinta ini. cinta ini sama perempuan. Aduh, berarti awal-awalnya itu kan ada bisikan-bisikan ya dari orang-orang ya Kak tentang penggerebekan ini. Itu awalnya tuh gimana sih Kak? Kakak memberanikan diri atau kayak punya keinginan atau gimana sih sampai Kakak bisa nyampe di sana? Oh gitu? iya, pada hari Selasa ya, Selasa tanggal 19 bulan ini. Bulan ini ya Kak? Ya bulan ini ya, kan baru 1 minggu kan. Sore itu dia pamit ke saya dengan lagaknya dia yang tidak berdosa, Tidak bersalah. pamit dengan mesrahnya, ya pamit selayaknya suami yang sayang sama istri. Bilang, saya mau keluar, saya mau cari kurma, dia bilang gitu. Namanya juga saya udah hubungan sudah renggang, jadi kan kalau dia kasih tahu mau kemana-kemana, saya tuh diam, nggak pernah mau tahu ya mau kemana dia, sama siapa. Kan ya dia keluar. Pas maghrib mau buka, yang seharusnya dia buka di rumah setiap hari itu, pas kejadian itu dia tidak buka di rumah. Saya tidak tanyakan dia mau buka nggak, saya tanyakan. Cuma dia datang WA. Dia WA begini, saya lagi di masjid Agung. Masjid ini ya? Masjid Al-Muwahhidin ya, pikir saya kan masjid itu ya, saya di masjid. Dia bilang sabar wei, dia bilang gitu kan. Saya nggak jawab, cuma namanya juga istri kan sedikit kesal. Kalau makanan yang dihidangkan itu tidak dimakan ya. Saya bilang sama dia, saya WA dia, kalau mau berbuka puasa dengan pelacurmu itu jangan kayak gini. Saya bilang, kasih tahu baik-baik biar nggak mubazir, biar Anda sediain. Nah, hampir 1 jam 2 jam itu tidak dibalas. Oh, feeling tiap dia ketemu itu kan ya begitu terus caranya. Jadinya saya sudah hafal kan. Saking terbiasanya. Nah, ada pas saya mau pergi taraweh, masuklah WA, saya nggak tahu dari mana itu. Nomor baru gitu ya? Ya, nomor baru. Dia tanya saya, kakak taraweh? Saya sih sudah feeling, oh pasti ke sana, pasti. Saya jawab, enggak dek. Kakak maaf, suaminya udah ada di sini. Saya kan kalau pergi labrak itu tidak pernah membawa orang. Iya. Selalu sendiri kan? Selalu sendiri. Ya kalau enggak sama anak-anak sambil jalan-jalan. Mungkin kakak punya alasan kenapa sih nggak mau bawa orang atau kenapa sih pengen sendiri gitu? Saya nggak tahu, powernya saya tuh sendiri aja, nggak pernah mau melibatkan orang gitu. Paling keluarga saya itu taunya saya sudah labrak gitu. Setiap menghadapi mereka itu ya sendiri atau dengan anak pertama saya itu gitu. Anak pertamanya kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 2 SMP. Udah gitu. Ya lanjut Kak. Nah, setelah itu saya menuju ke Desa Padang. Nah, saya tanya-tanya, mobil putih ini mobil siapa? Karena saya sudah tahu mobil itu mobil suami saya. Berarti pura-pura nanya ya? Iya, pura-pura nanya, iya. Oh iya, mobilnya itu polisi. Loh, dia kesini sama siapa? Biasanya itu ada istrinya yang datang, tapi bawa kendaraan lain. Istrinya yang datang. Iya, kan menurut orang-orang di situ kan istrinya gitu. Mungkin belum tahu ya? Ya, ada yang sebagian tahu keadaan, tapi kan mereka nggak mau ngomong. Saya bilang, loh perempuannya belum datang? Saya bilang gitu. Belum, katanya. Oh iya. 1 jam saya pantau, kamarnya di mana? Saya tanya lagi. Oh di atas Bu, lantai 2, yang paling gelap, yang paling ujung, katanya. Dengan perasaan yang berkecamuk, seperti apa namanya? Bercampur aduk. Ya bercampur aduk lah. Udah nggak bisa dijelasin. Ya,
Saya karena sudah terbiasa, saya membiasakan diri aja. 1 jam saya nunggu. Saya bilang begini, loh, ngapain dia di kamar? Kalau nggak ada orang, ngapain dia duduk sendiri? Saya bilang, 1 jam saya mengamati kamar mereka itu dengan perasaan, kenapa? Kuat. Saya bilang begitu. Kuat, saya bilang. Itu posisinya Kak Irma sendiri kan? Sendiri. Nggak sama siapa-siapa. Saya naik di atas lantai 2. Itu udah setelah beberapa jam ya? 1 jam? Iya, sudah 1 jam saya pantau mereka. Saya memberanikan diri naiklah di atas kamar itu. Saya ketuk pintunya. 15 menit pertama mereka tidak buka. Seakan nggak ada orang ya Kak ya? Seakan nggak ada orang, Berarti tapi lampunya mati. Lampu emperannya mati, lampu kamarnya mati ya. Nah, setelah 15 menit tidak ada jawaban, saya jalan. Nah, keluarlah orang yang di dekat kamar ini. Di samping kamar. Di samping. Dia tanya, Bu, istrinya Bang Yusuf? Iya. Saya tanya, dia terus tahu begitu. Saya tanya lagi, Om, ada mereka? Bilang. Dengan tenangnya saya tanya. Dia nggak bisa jawab, tapi dia memberikan kode. Ada. Langsung saya dobrak. Tapi dobraknya itu kayak mereka langsung buka atau masih di... Enggak, saya ketuk dengan tanpa suara. Oh, Saya tanpa suara. Saya ketuk. Nah, 15 menit direspon. Tapi jendelanya dibuka. Lagi ini ngintip kali ya Kak ya? Enggak tahu. Tapi Jendela dibuka. Yang laki-laki yang keluar. Yang bukan pintu laki-lakinya. Dia tidak buka pintu, Masih tapi dia di membuka jendela. jendela. Saya bilang, saya lihat muka suami saya ada di dalam, saya bilang, keluarkan bajingan. Saya bilang, sambil membawa tongkat. Saya kan kalau pergi labrak itu adalah yang dibawa gitu. Nggak mungkin kan sendiri dengan tangan hampa gitu. Nama juga berhadapan dengan polisi. Nah, saya bilang, keluar kamu. Saya bilang, kamu bilang sama saya di masjid atau masjid kos-kosan, keluar kamu. Ya. Hanya dia keluar, dia kunci pintunya. Saya keberatan, kenapa dikunci pintu? Buka. Nah, 2 jam berjibaku kita di situ, hantam-hantaman, pukul-pukulan. Selama 2 jam itu tidak ada orang yang menengahi kami ini. Saya teriak, ya namanya juga orang sakit hati, gimana sih gitu. Pasti kayak keluar keluar semua. Sumpah serapa itu keluar semua. Tapi kalau yang cewek ada di sini. Ada di dalam, cuma tidak mengeluarkan nafasnya aja itu dia nggak menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas itu saya, tapi saya panggil dia, keluar kamu. Kenapa kamu diam? Nah, keluar dia. Dengan posisi kamar itu terkunci. Nah, setelah 2 jam saya berjibaku dengan suami itu, baku hantam, baku pukul, semuanya. Saya sudah lemas gitu, sampai orang sebelah kos itu ngasih minum ke saya. Hampir 2 jam lebih ya Kak? 2 jam sejak karena dia nggak mau bukain pintu. Itu di jam berapa? Sekitar jam 10. Hanya 2 jam saya lemas. Saya telepon anak saya yang pertama. Karena saya mikir kan, saya mau telepon siapa? Saya ini lemas loh. Mau apa, saya bilang gitu. Namanya juga pikiran lagi stres kan. Saya nelfon anak saya ya. Bang, kesini. Kemana Mak? Ini di kos-kosan Panda. Kan sebelumnya kita sudah bahas sama anak ini. Oh, berarti anaknya sudah tahu. Sudah tahu, dia Google Map kos itu. Gitu. Hanya datang 15 menit. Mungkin dia terbang atau hilang, nggak tahu anak saya itu. Nyampe 15 menit. Hanya anaknya telepon lagi, Mama di mana? Di atas lantai 2, Nak, paling ujung. Naiklah dia. Dia marah kan, namanya juga anak kan. Marah, baku berkelahi lagi sama bapaknya. Bapaknya meyakinkan anaknya ini bahwa perempuan itu tidak ada di dalam pos itu. Tapi Kak Irma sendiri tahu kalau perempuan itu ada? Tahu, karena feeling saya itu ada gitu. Ngapain dia di kos sendirian kalau nggak ada perempuan itu? Nah, setengah jam dia berjibaku lagi dengan anaknya. Saya bilang sama dia, kamu bukain pintu atau lapor polisi, saya bilang. 2 detik saya ngomong begitu, polisi itu tiba banyak, hampir 4 mobil. Saya nggak tahu siapa yang melaporin, siapa yang nggak tahu. Ya pasca itu, ditanya lah,
Ibu kenapa bikin ribut di sini? Ditanya sama om-om polisi. Saya jawab, maaf om, saya bilang, saya ini Ibu Bayangkari, istri sah dari bapak ini, yang datang membawa perempuan yang bukan muhrimnya pada saat puasa di dalam kamar ini. Langsung suami saya itu tidak bisa ngomong. Oh iya, ayo turun semua dulu. Hanya dibawalah kita dibawa. Berarti selesaikannya itu gimana Kak? Setelah itu, saya bisikin sama om-om polisi, perempuan itu ada di dalam, harus dikeluarin. Jangan saya yang dibawa sama suami, karena sumber keributan kan dia, saya bilang. Nah, akhirnya kita diamankan di di depan, di pintu gerbang masuk itu. Nah, tibalah anggota provos dari kota ini datang. Hanya dijemputlah perempuan itu di atas kamar. Mau didobrak kan? Tapi yang laki ini dia kasihkan kuncinya, jangan digobrak, ini kuncinya. Ya, dia keluar. Oh, saya histeris. Pas dia turun, saya histeris. Saya bilang, bajingan kamu, sundal kamu merusak rumah tangga saya kamu. Keluar kamu bajingan. Hanya mereka dibawa ke kota, di Polres Kota. Saya mampir ke Panda, bikin laporan perzinahan itu. Laporannya sudah proses. Ya, jadi kan sekarang ini seorang suami dari Kak Irma ini seorang polisi ya Kak ya. Jadi gimana sih kayak prosesnya gitu? Ini kan seorang polisi terus melakukan hal seperti ini gitu. Gimana sih kayak prosesnya itu gimana? Oh iya, kebetulan saya itu tidak tidak langsung melaporkan pasca kejadian itu terkait kode etiknya. Saya berkonsultasi dulu dengan Ibu Kapolresnya dulu. Nah, hari Jumat saya berkonsultasi dengan Ibu sebagai pembina Bayangkari. Responnya bagus, luar biasa. Akhirnya diarahkan ke saya, ke Kapolsek sama Ibu sebagai atasan suami saya. Dan langsung saya berkoordinasi dengan Bapak sama Ibu Kapolsek, yang mana masukannya luar biasa juga untuk saya, bagaimana kelanjutannya, dilakukan mediasinya seperti apa. Tapi untuk saya sampaikan, kalau untuk pun mediasi tetap tidak bisa untuk ketemu, saya bilang. Akhirnya Kapolsek menasihati atau memberitahu saya untuk menghadap Pak Waka. Hanya saya menghadap Pak Waka lagi. Arahan Pak Waka ya lapor secara resmi sebagai tindak susilanya itu di Propam Polres Kota. Dan pada pagi Seninnya saya sudah melaporkan kejadiannya. Ya, sudah. Berarti untuk sekarang ini kan kata Kak Irma tadi suaminya ini nggak mau sudahi ya ini ya rumah tangga ini. Saya nggak tahu dia mau, entah dia Mau atau enggaknya. Yang jadi pertanyaan saya besar begini. Yang tidak pernah saya dapatkan pasca perselingkuhan ini. Mau apa sih? Iya. Ada apa itu sih? tuh selalu terbayang. muncul. Kalau saya tanya itu diam. Maumu apa? Inginmu apa? Why? Kenapa? Padahal ini pertanyaan tuh baik-baik gitu. Kenapa? Ada apa? Kak Irma juga kan pengen tahu ya jawaban dari ini. Yang namanya juga perempuan, seorang istri kan itu kan bertanya, ada apa? Kalau tidak mau cerai kenapa? Kalau tidak mau tinggalkan, kenapa juga? Iya. Pertanyaan itu yang berkecamuk terus-menerus. Sampai saat ini belum ada jawabannya sama sekali. Sampai sekarang tuh saya tidak menemukan. Ada apa? Apakah sudah menikah atau belum? Tidak pernah saya menemukan jawaban. Tapi dari informasi-informasi yang saya dengar, entah itu benar, pasca 2 hari penggerebekan itu mereka buka bersama lagi di Panda. Buka bersama lagi. Keren. Tapi saya tanya tadi malam itu sumpah serapah yang dia nggak tahu, dia nggak mengaku. Tapi Kak Irma tahu ini tuh dari? Ya adalah, namanya juga mereka viral kan. Masa buka bersama di tempat umum orang nggak tahu. Apalagi bersama sih. Iya.
informasi yang paling viral Ya, yang paling viral. Oke Kak, jadi kita ini udah di penghujung banget ya, banyak sekali yang udah Kak Irma ceritakan kepada kita semua. Mungkin di sini kita pengen tahu dong Kak, pesan yang untuk kita perempuan maupun yang laki-laki di luar sana, gimana sih pesan dari Kak Irma yang sudah merasakan hal ini gitu Kak? Ya, kalau untuk istri kuat-kuat saja, sabar. Ya, jangan juga ikutin saya yang keras. Tapi kalau dari ceritanya tadi nggak ada keras-kerasnya sama sekali ya Kak ya. Jadi pertanyaannya yang Keras-keras karena tindakan. Kalau omongannya sih tetap sopan kita. Kalau tindakan tuh wajib kita keras lah. Gitu. Ya, buat perempuan yang masih berhubungan yang bukan haknya, tolonglah. Kalau kau merasa diri dicintai oleh pasangan orang, tuntut yang lebih baik, arahkan dia, menikahlah dengan ibadah yang bagus. Jangan mau jadi wanita yang dicelup alias dipakai 1 jam 2 jam lalu balik ke kandang lagi. Tidak bagus, kasihan masa depanmu itu. Buat anak-anak gadis di luar sana, janganlah, kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Masa depan kalian itu panjang. Kasihan. Kalau akhlakmu buruk diketahui publik, tidak akan mampu mengembalikan nama baikmu itu. Itu aja pesannya. Nah, buat para suami, tidak apa-apa selingkuh kalau istrinya tidak ribut. tapi kalau dilihat-lihat istri mana sih Kak yang nggak ribut ya, yang nggak. Tapi tolong, kalau selingkuh itu nggak usahlah bermain hati. Cukup jadikan mainan, hanya iseng-iseng aja. Kalau sudah bermain hati itu hancur semuanya. Itu aja sih pesannya. Oke deh guys, sekarang udah dikasih cerita yang belum kalian tahu, jadi kalian tahu, terus dikasih pesan juga untuk para istri sah dan juga laki-laki yang ada di luar sana. Jadi makasih guys udah nonton video ini sampai akhir. Makasih juga buat Kak Irma yang banyak banget menceritakan pengalaman-pengalaman yang ininya ke kita semua. Jadi bye bye guys, sampai ketemu di video selanjutnya.